Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mencermati kondisi terkini tentang perkembangan COVID-19 yang terus mewabah di Indonesia, sehingga membuat pemerintah mencanangkan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dari rumah atau work from home. Kebijakan-kebijakan pemerintah demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19 membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya stay at home, mencuci tangan dengan sabun, dan physical distancing. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat sulit dihadapi, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini memaksa para peserta didik dan para pendidik untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring. Begitu banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi tercapainya tujuan sistem pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya, seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan strategi belajar efektif yang harus digunakan atau diterapkan sesuai dengan era pandemi seperti saat ini. Saya, Uki Pusparini, di sini akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. Kisyanto, SMSIMM, selaku Sekretaris MKKS Swasta SMK se-Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita harus sehat. Oke. Tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah begitu. Ya. Ya SMK mesti harus semangat. SMK memang harus bisa, hebat. Oke, siap Pak. Untuk tema hari ini yaitu tentang strategi belajar efektif di era COVID-19 menyongsong industrialisasi 4.0. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Bapak ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak. Kira-kira bagaimana sih Pak pembelajaran supaya bisa efektif di era seperti ini? Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, banyak sekali masyarakat berkeluh kesah bahwa pembelajaran online ini sangat-sangat tidak efektif gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, terkhusus untuk teman-temanku kepala sekolah, para guru, siswa, dan wali murid SMK di seluruh penjuru negeri ini. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap eksis, kita harus tetap punya harapan yang besar. Nah, memang seperti yang dikatakan tadi bahwa pembelajaran saat pandemi ini memang banyak kendala, ya. Banyak faktor yang itu mungkin menghambat ya untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu. Namun demikian ya, karena memang situasi ini tidak kita rencanakan, tidak ada satupun yang kepingin terjadi semacam ini, maka kita semuanya sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya SMK ya memang harus kreatif, harus inovatif, harus memanfaatkan segala peluang ini untuk pembelajaran itu. Kita perlu tahu bahwa pembelajaran yang dirancang di sekolah ini dirancang pada situasi kondisi normal. Iya, sudah dirancang sebelumnya ya Pak ya. Betul. Seperti ini sedangkan nyatanya sekarang sangat tidak sesuai dengan rencana awal. Benar. Nah, makanya dari itu sekali lagi mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan atau kaproli, ketua program keahlian yang ada, wali murid dan siswa, ini memang harus benar-benar menentukan atau memilih dan melaksanakan model pembelajaran yang memang efektif. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, MT ya, Master Teknik, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Satu saat itu beliau di hadapan banyak orang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyadarkan pada kita semuanya esensi atau hakikat atau makna pendidikan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kalau selama ini orang menganggap bahwa pendidikan itu adalah identik dengan persekolahan, identik dengan kampus. Akhirnya pandemi COVID ini mengingatkan kita semua bahwa esensi dari pendidikan itu adalah persekolahan.
bukan persekolahan, tapi belajar, pembelajaran. Sekali lagi bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar atau pembelajaran. Karena esensi pendidikan itu adalah belajar, maka belajar kan tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, seperti apa yang dikatakan Mas Menteri kita ya Bapak ya. Benar. Merdeka belajar, kita Merdeka bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Betul. Pasti. Artinya ya ini harus merubah mindset kita semuanya, mulai mindset kepala sekolah, mindset guru, siswa, termasuk juga orang tua siswa. Oh iya, baik. Kan kita tahu bahwa orang tua siswa itu sering telepon dan lain sebagainya, kukuh. Seakan-akan anaknya nanti kalau tidak belajar langsung ke sekolah, itu KW-nya, kualitasnya akan menurun. Ya, Padahal kan tidak seperti itu juga. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tadi, kita bisa sekarang lebih luas lagi, lebih luasa lagi. Di jalan kita bisa belajar. Iya. Belajar apa? Nah, ketika kita di jalan bagaimana menghormati orang lain, tidak saling serobot dan lain sebagainya. Di rumah kita bisa belajar, di lapangan bola pun Iya. kita bisa belajar. Artinya dengan pandemi Covid ini semuanya sekali lagi harus merubah mindset yang ada bahwa belajar itu harus di sekolah. Itu kita rubah. Toh mohon maaf ya kalau kita ingat tujuan pendidikan, intinya tujuan pendidikan nasional itu yang nomor satu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa kecerdasan apa yang dicerdaskan? Itu adalah kecerdasan komprehensif. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Nah, untuk meraih kecerdasan spiritual tidak harus melalui guru agama di sekolah. Iya, Bisa jadi ngaji semua di guru, radio, di televisi, di musola-musola, di masjid dan lain sebagainya. Asalkan tetap tujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual tercapai. Itu nomor satu. Nomor dua, meningkatkan kecerdasan sosial emosional. Ini juga anak-anak bisa nanti mungkin ada yang ikut remaja masjid, ada ikut organisasi sepak bola dan lain sebagainya. Semua itu bisa meningkatkan kecerdasan sosial atau emosional kita. Yang ketiga, kecerdasan intelektual. Ini mungkin agak terganggu dikit. Ya? Iya, memang Terganggu dikit, sangat-sangat ya. terganggu kalau menurut saya. Iya. Pak. Kalau saya nggak banyak, dikit itu. Katakanlah kalau intelektual itu nanti mereka bisa belajar 1-2 topik bahasan aja melalui webinar kan udah cukup. Iya. Nah, baru yang keempat adalah kecerdasan kinestetik, fisik. Fisik itu bagaimana orang itu kuat fisiknya, tangguh fisiknya, lincah, cekatan, terengginas dan lain sebagainya. Ini kan juga bisa dilatih meskipun tidak dari sekolah, mungkin mereka dia itu lagi di klub-klub bola, olahraga di rumah, mengikuti olahraga dari televisi dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya malah ini ya Pak ya, membuka luang waktu belajar yang lebih banyak. Betul. Sepertinya ya Pak. Dan itulah sebetulnya hakikatnya tuntutan industrialisasi 4.0 ya gitu. Ditambah lagi kecerdasan yang nomor 5, Oke. yaitu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, itu kan juga bisa setiap saat anak buka HP, setiap saat anak belajar dari HP dan lain sebagainya. Iya, jadi tidak terpatok di sekolah saja Benar. Pak, karena bisa mencari ilmu di mana saja gitu ya Pak. Nah, masyarakat memang kaget. Masyarakat terkejut dengan kondisi yang Betul. tidak biasa ini. Tapi sebenarnya kalau kita memahami makna dari new normal life dalam kondisi semacam ini, mestinya kita semuanya, yaitu sekali lagi bahwa pimpinan sekolah, guru, orang tua, siswa, semuanya harus mulai menerapkan new normal life ini tidak hanya pada bidang kesehatan saja, tapi juga bidang-bidang pendidikan juga, ya. Nah, ini memang anak-anak perlu tahu, wali murid perlu tahu, guru perlu tahu bahwa hakikat dari pendidikan kita itu adalah belajar. Apa yang dipelajari? Yang pertama yaitu tadi, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan digarisbawahi dengan kecerdasan komprehensif. Yang kedua ada meningkatkan karakter baik, karakter mulia, atau dalam bahasa agamanya akhlakul karimah. Dalam bahasa daerah kita di Jawa Timur itu adalah budi pekerti luhur. Indonesia budi pekerti luhur. Ini yang terakhir memang tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana menanamkan nilai keindonesiaan. Tidak ada gunanya anak-anak itu pinter,
anak-anak itu cerdas, anak-anak itu kreatif, ketika karakternya tidak bagus. Iya, betul Bapak. Ketika ke-Indonesianya tidak bagus. Cinta tanah air itu mutlak. Cinta tanah air, nasionalisme itu harus kuat pada anak-anak kita semuanya. Sehingga kalau kita merujuk pada pendapat-pendapat yang lalu, ya pendidikan itu adalah untuk menyempurnakan kepribadian manusia menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, itu tidak mesti harus didapat dari persekolahan. Itu bisa, ya memang ini waktunya memang masih transisi ya, kondisi transisi memang ya bagaimana sibuknya masyarakat, gugunya masyarakat. Makanya ketika ada telepon dari orang tua misalnya ke saya, Pak, saya tidak punya paketan, ya, bagaimana betul, anak saya ini waktunya webinar, waktunya belajar jarak jauh, ya saya bilang telepon aja ke wali kelas, bilang tidak punya paket. Nah, nanti wali kelas insya Allah bisa memberikan solusi, mungkin belajar materi lain dan lain sebagainya. Ini memang dibutuhkan ilmu baru, ya. Dibutuhkan ilmu baru. Seperti shock terapi ya Pak ya untuk masyarakat seperti ini. Bukan shock terapi sebetulnya. Ini memang sebuah tuntutan. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya kalau yang lambat penyesuaiannya, ya memang pasti akan tertinggal nantinya Pak ya. Semuanya kita harus menyesuaikan, segera menyesuaikan. Makanya tugas dan tanggung jawab para guru, wali kelas itu memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, termasuk kepada wali-wali murid itu, bahwa memang ini sebuah tuntutan, katakan tanpa pandemi sekalipun, tuntutan 4.0 itu ya memang iya, tetap semacam ini, tetap memang Pak. Iya. Oke, begini Pak ya, untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya sih Pak, siapa aja Pak yang perlu terlibat dalam pembelajaran efektif ini? Seperti yang kita ketahui Pak, banyak sekali orang tua yang berkeluh kesah, Bu, Pak, saya nggak bisa ini mendampingi anak-anak saya. Bagaimana? Saya harus kerja, saya harus ini. Akhirnya orang tua ini punya pemikiran atau di pikirannya mereka itu sudah terkonsep Pak bahwa pembelajaran ini semuanya terpusat di sekolah, entah itu di era pandemi atau di luar era pandemi. Sedangkan Bapak tadi bilang bahwa orang tua juga harus ikut kerjasama. Nah, yang benar bagaimana ini Pak? Ya, yang benar memang harus kerjasama. Kepala sekolah, artinya pimpinan sekolah harus punya konsepnya. Berarti pimpinan sekolah harus merubah mindsetnya. Kalau dulu modelnya seperti itu, sekarang seperti ini. Guru juga begitu, siswa juga begitu, termasuk wali murid juga harus berubah. Kalau toh sementara waktu memang ya mereka belum bisa menyesuaikan diri, insya Allah nanti dengan waktu perjalanan waktu, insya Allah nanti mereka juga menyesuaikan diri. Sambat, ya memang banyak masyarakat sambat, anak-anak juga sambat, semuanya sambat, termasuk guru. Apalagi guru yang sudah jadul-jadul, ya juga sambat. Ini artinya apa ya? Ya itulah kalau kita ngomong hikmah ya, hikmahnya dengan kondisi semacam ini memaksa kita untuk bisa berubah dengan cepat. Iya, betul. Kita bisa bayangkan, dulu tuh beberapa tahun pemerintah, Kemendikbud khususnya mencanangkan pembelajaran dengan model-model pembelajaran virtual dan sebagainya. Iya. Tidak pernah berubah. Iya Pak, tapi itu hanya wacana semata nah, ya Pak iya. ya. Padahal itu dana sudah dikucurkan untuk pelatihan-pelatihan banyak. Iya. Tidak pernah berubah. Tapi begitu Tuhan memberikan COVID-19, semuanya, mau tidak mau semua berubah. Betul. Nah, kalau kita lihat positifnya semacam itu, soroh jelas. Nah, soroh atau susah atau payah atau menguras energi dan sebagainya, itu satu bentuk kalau saya mengatakan Tuhan membelajarkan kita. Gitu. Iya, karena kita tahu ya kita kan sering menceritakan atau melihat bagaimana prosesnya dari ulet menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Iya, itu prosesnya sangat lama sekali dan sulit ya Pak. Tetapi begitu dari ulet yang begitu masyarakat itu menganggap hewan yang sangat tidak menyenangkan, menjijikkan, tapi dengan proses yang luar biasa berat, luar biasa susah, kemudian akhirnya dia keluar jadi kupu-kupu. Jadi hewan yang begitu indah ya Pak ya, yang sangat berguna juga pastinya Pak, sangat berguna, dan untuk proses kehidupan itu, proses tidak hanya indah dipandang, tapi untuk proses kehidupan sangat-sangat berguna. Nah, harapannya kita semuanya, khususnya di kita SMK ini,
teman-teman semua, teman-teman guru, wali murid, siswa, kepala sekolah itu bisa mengambil pelajaran ini bagaimana pasca pandemi kita akan menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi yang disukai di mana saja sehingga semboyan SMK bisa hebat benar-benar terwujud. Kalau toh ada tantangan begini dan lain sebagainya, ya memang itu sebuah tantangan. Artinya justru itu menjadi support kita untuk tetap belajar dan belajar. Nah memang begini, ketika awal-awal pandemi banyak teman-teman guru kan yang sedang bingung. Iya. Jujur Pak, semuanya merasa kesulitan. Iya. Nah, apalagi para bapak ibu guru ini kan tidak terbiasa menggunakan media pembelajaran yang notabene online, Pak. Biasanya kan bapak ibu guru hanya media pembelajarannya di kelas menggunakan PowerPoint atau membagi tugas selebaran aja. Sedangkan di era pandemi ini, Pak, bapak ibu guru kan juga harus bisa. Hitungannya kemarin gaptek, nah, sekarang harus melek teknologi deh, Pak. Mau tidak mau, Pak. Jadi semuanya harus bisa, entah dari menggunakan Zoom atau menggunakan Teams atau apapun itu, Pak. Nah, mungkin ya Pak ya, ada juga beberapa guru juga yang merasa kesulitan, sangat-sangat kesulitan, terutama guru-guru zaman lama ya Pak ya. Jadul ya. Iya, guru-guru zaman dulu lah, guru-guru yang sudah berumur, mereka merasa kesulitan. Jangankan untuk mengajari muridnya, mengajari dirinya sendiri aja kesulitan. Nah, ini bagaimana Pak seperti ini Pak? Saya punya keyakinan ya dengan tuntutan ya, ini kan sebuah tuntutan dengan dipaksa oleh keadaan. Saya yakin nanti semua akan belajar, semuanya akan menyesuaikan diri. Saya selalu kan untuk mengatakan pada teman-teman guru, kita itu selamanya belajar itu. Bukan kalau kita sudah menjadi guru kemudian kita tidak belajar. Betul. Kalau siswa belajar materi pelajarannya, guru belajar kesulitannya siswa apa. Kalau kesulitannya itu dari metode pembelajarannya, ya guru harus menyesuaikan strategi atau metode pembelajarannya. Berarti mengganti ya Pak istilahnya, mengganti metode pembelajaran yang lain. Contohnya dengan entah itu game atau apa gitu ya Pak. Apapun ya. Makanya saya juga sering mengatakan kalau kita menerima informasi apapun, melihat informasi apapun, mendengarkan informasi apapun, jadikan itu sebuah pembelajaran. Karena memang belajar itu tidak ada batas waktunya. Sehingga anak-anak belajar, wali murid juga belajar. Wali murid kan sering sambat-sambat dan sekarang hikmahnya wali murid tahu. Iya, betul Bapak. Beratnya jadi guru itu. Kalau betul, Bapak. sebelumnya kan cuma bisa mohon maaf hanya mencemooh guru dan sebagainya. Sekarang wali murid tahu betapa susahnya mengajari anaknya sendiri di rumah, Pak. Nah, ini salah satu hikmah. Artinya kembali lagi pada teman-teman guru semuanya, teman-teman kepala sekolah, wali murid dan sebagainya. Ini saatnya kita bersama-sama untuk belajar. Indonesia belajar. Masing-masing punya topik sendiri-sendiri untuk belajarnya. Guru belajar bagaimana cara metode yang pas, memotivasi anak-anak yang tepat, mendidik anak memanfaatkan waktu, memanfaatkan peluang untuk belajar. Ya, sehingga nanti kembali lagi bahwa tujuan pendidikan nasional ini akan tetap tercapai meskipun kondisinya semacam ini. Iya Bapak, bagus. Oke, untuk yang berikutnya Pak, apa saja Pak kiat-kiat yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran ini Pak, khususnya bagi Bapak Ibu guru Pak. Tetap ya di sini karena kalau dibilang pedoman intinya Pak, Bapak Ibu guru ini pemegang penuh sebenarnya. Kan orang tua ini hanya bisa mendampingi saja di rumah, tapi tetap kuncinya, role play-nya semuanya ada di Bapak Ibu gurunya Pak. Nah, apa sih Pak kiat-kiatnya Pak? Saya hanya beri warning saja. Iya. Nah, penyakitnya guru itu nomor satu kan merasa paling bisa. Oh iya. Memang Pak, itu kan pasti. Iya. Nomor satu. Mereka merasa, oh ini loh, saya sudah jadi guru, saya sudah sekolah, saya sudah bisa memberi ilmu. Ya, pasti itu. Kalau guru sudah ada penyakit merasa paling bisa, itu artinya sudah sampai segitu. Ilmu apapun tidak akan bisa masuk kepada dia. Informasi apapun mesti akan ditolak. Maka, saya juga guru. Saya juga menyampaikan pada diri saya sendiri, jangan sampai ada penyakit yang namanya merasa superior, merasa paling bisa, merasa sudah baik dan lain sebagainya. Kita itu guru tetap juga kewajiban kita untuk belajar. Itu nomor satu. Nomor satu. Yang nomor dua,
melihat kondisi semacam ini, ada memang ya mungkin banyak orang yang tetap optimis, tetap melihat perkembangan situasi ini dengan semangat, ada. Iya. Dan mungkin banyak, tapi mungkin jauh lebih banyak lagi yang pesimis, Pak. Yang pesimis, banyak pesimis yang bahaya biasanya, itu, yang pesimis itu. Nah, ketika kita sebagai guru Iya. itu sudah pesimis, ya sudah finish. Karena guru sebagai perantara. Kalau gurunya sudah pesimis, ya muridnya gimana lagi? Iya, Ya tidur di rumah, Iya, nggak mau Pak. belajar. Karena tetap ya patokan utama ini di guru, Pak. Benar. Karena memang guru itu adalah penentu tunggal di kelas. Iya. Itu mohon diingat. Guru itu penentu tunggal di kelas. Nah, makanya penyakit yang kedua yang bahaya pesimis ini. Nah, ini ada ciri-cirinya. Apa itu, Pak, Orang ciri-cirinya, yang Pak? pesimis itu nomor satu ya. Ini bukan untuk menilai orang lain loh ya. Oh iya, tidak, Untuk menilai diri kita sendiri. Nomor satu ciri-cirinya orang itu biasanya di hati dan otaknya itu terpenuhi dengan kata tidak mungkin. Oh, berarti contohnya seperti ini ya, Pak ya. Wah, saya nggak mungkin ini bisa melakukan Benar. pembelajaran seperti ini. Ini sudah kondisi gini, nggak Nggak bisa nggak ini. mungkin. Iya. Itu cirinya orang yang pesimis. Oke. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau ada sudah mengatakan tidak tahu, itu anak, wali murid, guru mengatakan wah ini tidak mungkin, itu ciri orang pesimis. Dan kalau sudah mengatakan tidak mungkin itu luar biasa resikonya. Karena orang yang hati dan pikirannya mengatakan tidak mungkin, itu dia membatasi kekuasaan Tuhan. Oh iya, betul. Luar biasa nih. Iya, betul sekali, Pak. Karena mungkin dan tidak mungkin bukan dari kita. Iya, semuanya milik Allah, Pak. Kemungkinan Iya. atau tidak kemungkinan itu. Itu yang pertama, dan itu penyakit yang paling berbahaya. Penyakit psikologis. Orang yang paling bahaya adalah tidak mungkin. Ya kita harus tetap, saya juga introspeksi. Masih ada atau enggak di hati dan otak saya, di mindset saya itu mengatakan tidak mungkin dan tidak mungkin, ada enggak? Karena sebetulnya ngomong mungkin dan tidak mungkin kan bukan melihat kemampuan kita. Iya. Kenapa kita mengatakan mungkin? Iya, bersamanya kita bisa. Iya. Bersamanya kita bisa itu. Sehingga kita harus selalu optimis. Kenapa kita optimis? Karena memang kita punya Tuhan. Dan yang maha segalanya adalah Tuhan. Kewajiban kita adalah hanya ikhtiar, hanya upaya dan lain sebagainya. Yang kedua cirinya adalah di mindsetnya tidak bisa. Ini ya memang agak bawah lah, agak rendah stratanya. Yang paling bahaya itu tidak mungkin. Ya sudah, nanti kapan-kapan kalau ketemu teman terus ada informasi apa disampaikan gini, kalau sudah mengatakan tidak mungkin, ya sudah. Sudah selesai ya, Pak ya. Iya. Finish. Nah, penyakit yang kedua tidak bisa. Tidak bisa itu ya kan sering juga gitu. Ini ada begini, ini ada peluang. Ini tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak. Macam-macam tidak bisa. Akhirnya itu juga mempengaruhi mindset kita, Pak. Kalau ketika kita bilang tidak bisa, secara tidak langsung kita juga jadinya tidak bisa. Iya. Tapi ketika kita bilang, oh iya saya bisa melakukan ini, akhirnya jadinya juga bisa, memang. Bener, sangat bener. Itu Tetap mempengaruhi mindset kita sendiri. Nanti kalau kita ngomong apa ya, ngomong pemikiran itu Iya. akan jadi negatif thinking. Iya, jadi Nah, negatif thinking itu bahasa agamanya kan suudzon sama Allah. Padahal Iya. suudzon atau zon, prasangka itu doa Iya, yang betul. tidak pakai syarat. Kita berdoa, ini syaratnya banyak untuk diterima. Iya. Harus gini, harus gini, harus gini. Banyak syaratnya. Tapi kalau prasangka tidak pakai Padahal syarat. kita dibiasakan harus selalu husnudon. Benar, karena ya, apa? Pak, ya. Prasangka itu doa Ya. yang diijabah Ijabah sama Allah. tanpa Betul. syarat. Nah, bandingkan saja kalau ada guru-guru yang prasangkanya negatif dengan anak-anak. Jadinya anaknya juga ikut negatif, Pak. Benar. Secara tidak langsung seperti itu. Contohnya saja ketika kita mau masuk kelas ya, Pak ya. Kita sudah berprasangka buruk dulu. Aduh, anak ini pasti nakal, pasti rame, pasti gak mau diatur. Otomatis ketika nanti kita dimasuk kelas, mereka juga seperti itu, Pak. Sedangkan kalau kita dari awal kita sudah mem-mindset ya, kita husnudon sama anak-anak. Kelas ini menyenangkan, kelas ini nanti super, kelas ini bisa mengikuti pelajaran saya, kelas ini nurut. Ketika kita masuk kelas, anak-anak pun juga sesuai dengan apa yang kita prasangkan. Berarti kalau ada anak-anak di kelas yang nggak nurut, yang salah siapa? Tetap, Pak. Mindset gurunya, Pak ya. Benar. Gurunya seudan ini sama murid, Pak. Karena gini ya, kita itu kalau berpikir memang
untuk berpikir positif. Iya, Pak. Kita pada orang lain. Kalau berpikir negatif kepada diri kita sendiri. Oh iya. Betul. Kalau kita pakai perumpamaan bahwa anak-anak di kelas itu bilangan positif 20, 30, 36 ya itu kelas. Iya. Positif. Kemudian datang satu orang bilangan negatif mulai dari rumah pikirannya sudah negatif. Iya. Masuk kelas plek. Positif dikalikan negatif. Jadinya negatif. Yang keras jadi Jadinya negatif. Iya. Akhirnya mempengaruhi semuanya kan, Pak? benar, makanya ketika ada anak-anak di kelas itu negatif, guru harus introspeksi diri. Iya. Jangan-jangan faktor pengalinya, karena faktor pengalinya kan guru, penentu tunggal di kelas. Iya, betul. Nah, itu makanya kembali lagi bahwa mindset guru itu Penting ya, Pak, ya? sangat besar pengaruhnya. Itu saya baca di bukunya Ugin, itu memang banyak hal yang dipengaruhi kalau di sekolah, dipengaruhi oleh guru, situasi kondisi belum baik. Tapi ya saya tetap ngomong kepada anak-anak, jangan kalau nanti di dalam kelas kondisinya enggak baik Terus menyalahkan gurunya ya, enggak Pak, ya? bisa. Oke, Pak. Karena bagaimanapun gini, ada di pelajaran Islam itu ada namanya taklim muta'alim ya. Oke. Jadi memang ilmu itu perantaranya lewat guru. Anak-anak itu kalau kepingin mendapatkan ilmunya berkah, mendapatkan kemudahan belajar, itu harus takzim pada guru, harus hormat pada guru, tidak boleh menyakiti hatinya Hati guru. guru. Iya. Setidak syukur bisa, itu bisa memuliakan gurunya. Jadi anak-anak punya mindset untuk memuliakan guru, guru juga harus punya mindset juga untuk memuliakan anak-anak juga. anak-anak. Jadi hitungannya ada ini ya, Pak ya, kesinambungan satu sama lain. Iya. Kalau saya ngomong bahwa di sana Sang Maha Pencipta itulah sumbernya ilmu, kemudian anak-anak itu adalah, kalau saya ngomong ini pusat satelitnya, Iya. anak-anak itu TV-TV-nya. Lah kita guru ini jadi transmitternya Oh, iya. dari Tuhan lewat guru kepada anak-anak. Iya. Nah ini gurunya harus kabelnya bagus Iya, Pak. sehingga tidak bias. Kalau nanti gurunya ini sudah kabelnya soak-soak dikit, tidak nyampe ke anak-anak, Pengaruhnya juga buruk, Pak, nanti ya ke anak-anak. buruk. Tetap. Tapi juga begitu, radionya atau televisinya ini juga harus baik, Oh, gitu. biar bisa menerima sinyal dari guru ini yang dari satelit itu. Artinya ya memang jadi satu, guru harus positive thinking, murid juga harus positive thinking. Iya. Guru menghormati, mencintai anak-anak, anak-anak menghormati, memuliakan guru. Itu memang enggak mungkin harus dilepas, enggak mungkin bisa dilepaskan. Ini memang sudah menjadi siklus kehidupan kita, sehingga kalau kita ingat ke belakang dulu, guru-guru dulu enggak ada yang pinter. Mohon maaf, kalau urusan ilmu gak patek pinter. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, karena berkahnya guru ini sayang ke anak-anak. Anak-anak juga takzim ke guru. Dulu itu kalau ada guru naik sepeda, bawa apa gitu, muridnya dorong. Oh iya, iya Pak, memang seperti Iya. itu Pak. Ketika saya dulu juga seperti itu Pak. Ketika bapak ibu guru saya sedang jalan jadi jauh ya Pak, yang membawa barang yang berat itu kan di tangannya. Kita rebutan Pak. Royokan. Iya. Terus habis itu cium tangan. Nah, Itu kan tidak disuruh kan? tidak Pak, kita otomatis sendiri melakukan seperti Kenapa itu. anak-anak peserta didik otomatis gitu? Gurunya benar-benar sayang pada anak-anak. Otomatis anak-anak juga menjadi sayang, takzim kepada guru-gurunya. Nah ini memang hal ini mungkin kalau di era sekarang kayaknya sudah ndak cocok. Ndak, tetap itu, karena memang Allah memberikan ilmu kepada para siswa itu ada perantaranya, guru. Iya. Kalau saya perumpamakan tadi bahwa ada satelit itu pusatnya ilmu, ini butuh transmitter, butuh di sini ada penerimanya sini, guru sini, dari guru disebarkan dana pemakainya ya murid-murid itu semuanya. Iya. Nah itu yang kedua tadi ya, tidak bisa ya, penyakit yang ketiga, ini penyakit yang paling banyak di Indonesia mungkin itu, ya, Pak? termasuk guru, Iya, apa itu Pak? terlalu banyak alasan. Iya betul Itu sekali Pak. penyakit orang yang paling banyak di Indonesia itu. Saya kemana saja, saya itu kan secara kebetulan saya juga trainer achievement motivation training di perusahaan-perusahaan. Yeah. Dari banyak perusahaan ke sekolah dan lain sebagainya. Penyakit
kita yang paling banyak terlalu banyak alasan ya Pak ya. Makanya kalau di lagu saya kan jangan banyak alasan. Oh gitu. Iya, jangan banyak alasan, karena terlalu banyak alasan itu ya sudah tidak mungkin bisa memajukan diri kita. Orang pakai alasan itu kan sebetulnya untuk membenarkan perbuatannya yang tidak benar. Katakan malas, memang betul Pak. nanti alasannya hujan, alasan ini dan lain sebagainya. Iya, padahal sebenarnya alasannya malas ya Pak ya. Iya. Tapi mencari alibi untuk menutup itu tadi. Itu ya guru semestinya sudah finish dengan hal-hal semacam itu. Kalau toh belum finish, kalau toh masih ada unsur-unsur pesimis itu ya kita tetap kembali lagi belajar dan belajar. Makanya belajar itu ya sepanjang hayat, kapan saja, materi apa saja. Belajar semacam itu tidak ada finishnya. Itu belajar, saya masih belajar, semuanya harus belajar untuk yaitu melawan hal-hal semacam itu. Sebenarnya ada pelatihan-pelatihannya juga sih kalau mau. Ada yang MLP, Mind Language Program. Artinya apa? Ya kita itu melatih untuk memprogram kata-kata yang baik di mindset kita, di hati kita, di otak kita. Nanti supaya kita tetap selalu husnudon dan mindset kita selalu baik ya Pak. Iya, itu butuh diprogram, butuh dilatih. Oh seperti itu ya Pak. Nah, saya kalau mengatakan ke teman-teman, pakai sini hok naga. Ya, saya bilang kalau itu nadanya positif untuk orang banyak, saya bilang enggak hok, tak amini aja. Ada yang mengatakan misalnya, oh ini virus begini gini, alhamdulillah sudah ketemu obatnya. Vaksinnya iya Pak. Belum, saya amin ya. Itu kan bagian melatih gitu. Walaupun sebenarnya belum nyata ya Pak ya. Belum. Tapi kalau jelek itu saya pakai tanda petik ya, menjelekkan orang lain. Iya. Kemudian mengajak permusuhan, menyebar kebencian dan lain-lain itu, meskipun itu benar, saya anggap hoax. Karena itu tidak melatih diri saya, tidak menambah kepekaan diri saya untuk ini tadi melatih positive thinking tadi. Nah, itu memang nilainya luar biasa. Kalau seseorang itu sudah digerakkan dengan mindset positif, insya Allah perilakunya juga positif. Dan ingat, perilaku positif kita itu akan membias ke sekitar kita. Tetap ya, kita harus tetap berpositif thinking di era pandemi seperti ini ya Pak ya. Tetap. Kalau kita sudah kondisi semacam ini, kita negatif thinking, sudah selesai Pak. Imun turun. Iya Pak, betul. Sehingga tetap kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Tetap kita menggunakan masker, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian atau menggunakan hand sanitizer. Hal-hal semacam itu tetap kita lakukan, tapi kita tidak boleh kehilangan asa, terutama anak-anak yang masih muda-muda itu, anak-anak yang masih pelajar-pelajar. Iya. Jangan sampai kehilangan asa. Tenang saja, Anda bisa belajar dari mana saja, materi apa saja, karena memang masa depan Anda masih terbuka luas. Tidak usah cengeng, tidak usah. Ya, saya itu dulu lulusan STM. Dulu itu tidak ada namanya SMK, yang ada STM, SMEA, SMKK, SPG, SGU. Saya itu lulusan STM. Selama 3 tahun, saya praktek itu cuma 3 kali. Terus bagaimana Pak? Nah, kan itu kan STM prakteknya cuma 3 kali. Nah, teman-teman mengatakan ini sekolah sastra, STM sastra. Iya, bagaimana Pak? Sedangkan rohnya STM ini kan sebenarnya ada di praktek ya. Nah. Nah, tapi guru-guru saya, mohon maaf, guru-guru saya itu memang guru yang luar biasa semuanya, senantiasa memberikan motivasi kepada saya dan teman-teman untuk tetap, meskipun kondisi tidak ada ruang prakteknya gitu, tetap bisa semangat untuk maju, semangat untuk bisa menyongsong masa depan dengan baik. Salah satu guru saya itu Profesor Mukhlas Samani, mantan rektor UNESA. Itu salah guru saya STM itu. Nah, begitu saya lulus STM, saya tadi praktek 3 kali, yang 2 kali hanya lihat tok, 2 mesin dipakai anak 28. Ya Allah, 2 mesin dipakai 28 ya. Waktunya cuma 3 jam. 2 kali ini saya hanya lihat-lihat saja. Yang ketiga ujian. Terus bagaimana Bapak bisa menguasai ini? Nah, akhirnya begitu saya keluar lulus STM, saya ikut tes di petrokimia, ikut tes di PLN, ikut tes di Curug, ikut tes di satu pabrik di daerah Gresik situ. Iya. Semua lulus. Ujian tulis semuanya lulus. Kenapa saya tidak ke Curug?
ndak ke PLN, ndak ke Petrokimia, ya, Pak. Ya, ijazah saya SD tidak ada nomor induknya. Jadi didiskualifikasi, saya robek di Gresik sana. Karena dulu itu dari 3 ini yang paling saya pilih ya di Petrokimia. Iya, Pak. Akhirnya saya masuk di pabrik swasta di daerah Gresik juga. Nah itu begitu saya kerja, saya di bagian boiler, ya bagian mesin di boiler itu. Jadi saya buktinya dengan teman-teman yang lain sebenarnya tidak ketinggalan. Saya tidak sampai 1 tahun sudah posisi saya dinaikkan. Iya. Nah ini bagaimana Pak bisa seperti itu? Sedangkan mungkin ini sesuai ya Pak ya dengan era seperti ini kan, anak-anak belajarnya di rumah, otomatis jam praktek mereka juga akan berkurang kan Pak di sekolah. Nah ini kondisi seperti ini sesuai sekali atau sama sekali dengan kondisinya Pak Kis dulu. Nah bagaimana Pak ini bisa? Bagaimana sih Pak Kis bisa melakukan ini semua gitu loh Pak? Makanya saya itu sering ngomong ke teman-teman guru, ke teman-teman kepala sekolah, apapun makanannya, minumnya tetap titik. Iya. Iya. Situasi dan kondisi apapun, perubahan apapun di permukaan bumi ini, sebetulnya soft skill itu yang paling utama. Kalau Nabi kita liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, memang itu yang utama. Karakter itu yang utama, budi pekerti itu yang utama. Saya dari hasil penelitian di beberapa perusahaan asing ya, perusahaan asing yang hasil penelitiannya saya tulis itu, orang di perusahaan itu hard skill itu cuma 85%. Hard skill cuma 15%. Berarti sisanya soft skill ya Pak ya? Nah itu yang nomor 1 ya, kompetensi kepribadian. Itu nomor 1. Apa kompetensi kepribadian di sini? Memiliki kecerdasan komprehensif. Itu nomor 1, komprehensif. Nah komprehensif itu kan kalau kita ngomong skala prosentasenya, tertinggi kan kecerdasan spiritual. Itu kan bisa belajar di rumah. Belajar di rumah bisa, di musala bisa, dan lain sebagainya tadi. Kemudian ada disiplin, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Ini kompetensi kepribadian ini ya semuanya hampir bisa itu didapatkan di rumah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompetensi keterampilan pun bukan keterampilan yang seperti kita bayangkan. Lulus STM jurusan permesinan berarti harus bisa ini ya Pak, tentang mesin-mesin ini harus sehebat apapun yang dimiliki oleh sekolahan, tidak nutut dengan industri. Tetapi kalau bagaimana anak itu bisa bekerja dengan benar, bisa bekerja secara sistematis, bisa menggunakan peralatan kerja dengan baik dan benar, alat-alat keselamatan kerja dengan baik dan benar, itu sudah luar biasa. Karena nanti ketika dia di perusahaan sudah bekerja pada bidangnya, tidak sampai 1 bulan sudah pinter. Tapi soft skillnya harus mateng dulu. Banyak anak yang hebat-hebat akhirnya banyak keluar dari sana. Kenapa? Soft skillnya kurang ya Pak ya? Iya, tidak jujur, tidak bisa komunikasi dengan baik, dan lain sebagainya. Justru hal-hal itu makanya sekali lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini mungkin teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah sudah pernah tahu, tapi tidak ada salahnya lah nanti juga disimak. Karena ini hasil kajian. Dan hasil kajian ini saya dapatkan dulu itu dari Bappenas. Ini yang dipakai acuan untuk mengembangkan SDM di negeri ini. Kemudian ada kompetensi metodik. Kemudian yang terakhir kompetensi sosial. Nah, ini yang dibutuhkan di industri itu. Kalau saya ngomong agak ekstrim gitu ya. Iya. Bagaimana Pak? Yang jurusan teknik permesinan misalnya, ya paling nanti sekitar 5-10% yang bekerja di teknik permesinan. Kenapa bisa seperti itu Pak? Ya karena memang adanya lowongan cuma gitu. Di negeri kita itu belum ada mapping tahun depan itu yang dibutuhkan sekian jurusan mesin, sekian jurusan listrik, sekian jurusan multimedia, belum ada. Makanya kalau kita hanya fokus di situ, saya katakan itu adalah pendidikan biaya tinggi. Begitu. Ya. Itu adalah pendidikan biaya tinggi. Makanya saya katakan kalau tadi saya lulus sekolah STM, tes di mana-mana diterima, itu yang dipesankan oleh guru-guru saya yang luar biasa itu, termasuk Prof. Muklas Samani itu,
yaitu soft skill yang skillnya nomor senantiasa, semangat, kerja keras, tanggung jawab, jujur, itu yang selalu digembleng lah, kalau boleh katakan digembleng oleh beliau. Nah nanti urusan itunya Pak Kiai sendiri dulu, kalau ngomong urusan kecerdasan spiritual, memang guru saya STM itu kiai guru agamanya itu, Mang. Ya di samping doanya, ya memang itu apa ya, Pak Kiai pendiri YBM ini kan juga kiai sekaligus tentara, hingga ya disiplin tetap menjadi nomor satu, kemudian jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan tetap juga harus diimbangi dengan keyakinan bahwa kita bisa gitu ya Pak ya. Tetap ya. Nah keyakinan itu kan juga soft skill. Nah keyakinan itu akan terbentuk manakala memang prasyarat yang lain ini kita upayakan. Makanya sekali lagi pada anak-anak semuanya, jangan pernah nganggur, jangan pernah membuang waktu, belajar apa saja. Silakan. Loh, yang jurusan misalnya multimedia, belajar editing misalnya, cari di YouTube banyak kok. Yang permesinan, cari bagaimana membubut yang baik di YouTube banyak. Iya, zaman sudah canggih Pak, kita bisa belajar di mana saja. Nah, nanti ketika sekolah ini sudah dibuka kembali untuk tatap muka, nah tinggal praktek secara beneran. Kalau sudah belajar teorinya sebelumnya kan tinggal enak. Apalagi kalau jurusan multimedia seperti anak-anak ini. Ini enak, belajar edit langsung praktek di HP bisa kan. Nah itu yang memang kita semuanya, termasuk guru. Saya itu kalau ngomong antara anak-anak dengan guru, saya berat ngomong dengan guru. Anak-anak itu gampang berubah, diajak berubah gini. Kalau guru bagaimana? Kadang-kadang sudah merasa jadi gurunya itu kadang-kadang begitu. Nah itu penyakit yang kedua tadi kan sudah ada, pertama merasa bisa, yang kedua pesimis ya, yang ketiga yang tadi termasuk ya negative thinking itu, tidak mau, terus kemudian tidak mau membuka diri, kemudian gaptek. Karena tidak mau membuka diri, gaptek dan seterusnya, akhirnya sasarannya kepada anak-anak. Saya dulu itu kalau ada guru itu yang suka nyuruh anak-anak begini, saya mesti ngomong, nggak usah mau kalau disuruh nulis. Sekarang kan nggak usah nulis karena udah alat teknologi pembelajarannya udah bagus. Kenapa seperti itu Pak? Padahal sepemahaman saya ini ya Pak ya, ketika anak menulis berarti secara tidak langsung anak ini kan juga membaca akhirnya merekam di otaknya. Kalau sepemahaman saya seperti itu Pak. Jadi ketika saya menyuruh, ayo jangan lupa tulis ini ya semuanya, berarti saya dapat secara nggak langsung, oke, anak ini membaca, dan anak ini juga masuk ke otaknya juga. Kenapa Bapak tidak berpikiran seperti itu Pak? Saya suruh nulis di rumah, sehingga di sekolahan kita gunakan untuk komunikasi yang lebih efektif. Jadi seperti itu ya? Malam ya, katakan pelajarnya ini, anak-anak tolong nulis ini, tapi itu bukan sebuah kewajiban ya, tapi saya sarankan begitu. Kalau di sekolah mereka datang kemudian nulis, saya bilang gini, sekolah kok nulis tuku koran, beli koran, bawa pulang, nanti pinter nulis, dipindah aja koran itu. Oh iya betul. Banyak guru-guru juga musuhi saya, tidak suka dengan saya. Iya Pak, karena saya juga punya pikiran seperti itu loh Pak. Nah, ya nulisnya anak-anak ya di rumah aja. Apalagi kalau sekarang udah ada begini, itu malah enak. Tolong dibuat gini, kirim ke sini. Tapi memang ini Pak, dulu juga ada salah satu dosen saya, namanya Mem Murni Vidianti ini namanya Pak. Beliau juga paling tidak suka ketika ada mahasiswanya yang menulis di jam pelajarannya. Saya orang pertama protes Pak. Loh Mem, kenapa? Saya ini pengen nyatet Mem. Saya pengen ngerti, Mem ini menjelaskan apa, dan Mem kan membuat PowerPoint, itu pasti yang penting-penting, dan saya pengen nyatet itu. Dan dosen saya bilang gini, kalau kamu menulis, saya tak diam aja. Apa gunanya saya di depan, sedangkan kamu cuma nulis? Saya pengennya kalian terfokus sama saya, sama materi yang saya berikan. Nanti secara tidak langsung, kalian bisa memahami apa yang saya ajarkan. Yang penting kan memahami. Nah ini memang banyak yang salah persepsi ya. Jika ada menerangkan kemudian nulis, maksud itu Pak. Kayak gitu ya. Udah, tapi memang harus betul paham. Kalau udah paham, perkara bahasanya tidak sama, perkara nanti menyajikannya modelnya tidak sama, tapi kan udah paham intinya. Nanti anak bisa menulis sendiri betul, Pak di rumah bisa nulis sendiri. Betul. Dulu saya sering mengatakan begitu ya banyak tidak suka juga, tidak suka. Termasuk saya itu ya gak ngerti, saya itu kok gitu ya. Dulu itu sebelum ada ujian nasional dengan soal model 5, saya dulu sejak
dulu kalau saya buat soal ada 30 anak di kelas ya 30 macam soal. Saya kan ngajar permesinan. Iya, iya Pak. Ya itu masing-masing anak soalnya beda. Tapi saya silakan buka buku. Silakan bawa kalkulator. Kalau enggak bawa kalkulator enggak usah ikut pelajaran saya. Berarti anak dibiarkan istilahnya open book ya Pak? Betul. Karena tidak ada aturan kalau nanti mereka sudah bekerja di perusahaan. Ini kamu bekerja enggak boleh buka buku, enggak boleh bawa kalkulator. Enggak ada itu. Kan mesti kan ketika di perusahaan mereka mengalami kesulitan ya buka buku. Iya, iya betul Pak. Yang penting memahami esensi dari pembelajaran itu. Ya saya banyak dimarahi sama pengawas-pengawas. Saya cuek aja. Saya cuek aja. Saya kan sering. Iya. Ibu sendiri tahu kalau saya mengatakan matematika kalau diajar 100% nggak bisa, bisanya 50%, ajar aja 60%. Guru nggak susah, murid juga nggak susah. Iya, betul. Daripada diajar 100% nggak bisa. Nah dipilih 60% itu yang paling sesuai dengan kondisi atau pelajaran anak-anak atau jurusan anak-anak itu yang dikuatkan sekalian mateng daripada diajari 100 dapat 40 mending diajari 60 dapat 50. Iya betul. Ya karena memang apa kondisi kita itu tidak sama dan memang peluang di luar juga tidak sama. Berapa persen sih nanti yang akan ambil anak-anak itu jurusan mesin? Iya. Iya. Tapi kalau soft skill ini dikuatkan anak-anak, itu nanti mereka kerja di mana saja akan bisa. Di mana saja akan bisa menempatkan dirinya dengan baik. Saya itu dulu sebelum jadi kepala sekolah pernah jadi ketua BKK. Saya kemana-mana ke industri-industri. Itu saya tanya apa yang diminati oleh industri, yaitu jujur, disiplin, ya, tanggung jawab. Itu yang diminati. Nggak pernah ditolak gara-gara nggak bisa bubut, itu nggak pernah. Kalau dikembalikan gara-gara anak-anak bolosan sering. Artinya kan kita harus orientasi ini di bawah sana. Saya yakin nanti ketika mereka sudah bekerja di bidangnya masing-masing mereka akan profesional. Asalkan soft skill ini sudah support, sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Makanya kembali lagi terutama pada anak-anakku semuanya, ketika kondisi pandemi semacam ini, nggak usah kehilangan asa, nggak usah kehilangan harapan. Masa depan masih di Anda semuanya. Bekali diri dengan soft skill yang dibutuhkan, baik ketika nanti anak-anak berwirausaha, anak-anak kuliah lagi, anak-anak kerja di perusahaan, jadi tentara dan lain sebagainya. Itu hampir semuanya soft skill. Terutama yang lemah anak-anak SMK itu adalah komunikasi. Iya. Komunikasi lemah. Mereka bisa prakteknya Pak, tapi ketika untuk berkomunikasi kadang kesulitan. Padahal hampir seluruh tes hampir seluruh kalau kita mau masuk ke tentara, masuk ke perusahaan, masuk kemana saja. Komunikasi nomor satu Pak. Tes terakhir itu komunikasi. Iya, komunikasi nomor satu. Nah ini makanya. Nah karena kita sekarang sudah global ya, tidak aja komunikasi dengan bahasa Indonesia saja, tapi komunikasi dengan bahasa asing. Nah ini kan kami juga merencanakan ada kembali ngurusi ke Jepang ya. Dulu 8 tahun saya ngurusi ke Jepang ya. Itu nanti juga di samping bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sedunia terpakai, juga nanti akan ada bahasa Jepang dan lain sebagainya, yaitu dalam rangka menguatkan soft skillnya anak-anak terutama untuk komunikasi. Orang itu meskipun kerjanya bagus, cekatan, kalau tidak bisa komunikasi dengan teman-temannya nanti belenger, tidak mau. Iya Pak, seperti bicara sama patung ya Pak ya. Makanya salah satu yang memang tidak banyak diperhatikan orang kan itu. Iya. Nah, jadi kembali lagi guru itu berarti ngajarkan semuanya tadi. Nah, ini harus multi talenta Pak. Betul. Harus Guru itu bukan talenta. kalau saya guru matematika isok matematika tok enggak unsum enggak lah. Iya, harus bisa semuanya ya, memang. bisa Pak. semuanya, soft skill dan hard skillnya sudah harus menguasai. Makanya saya kalau mengatakan sebetulnya tidak ada guru yang tidak mampu. Sudah sarjana semuanya. Oh iya. Sudah sarjana semuanya, sudah lulus berarti kan mampu. Iya, iya Pak, betul. Intelektualnya. Iya, betul. Nah, sekarang menjadi pertanyaan mau apa tidak? Itu soft skill mau apa tidak itu? Mau apa enggak mengembangkan dirinya? Mau apa enggak menjadi yang dikatakan tadi, orang-orang yang bertalenta itu? Iya. Nah, tinggal itu sekarang.
ketika gurunya multi talent, muridnya pun juga nanti akan Jelas. seperti itu, Pak. Makanya saya juga Pasti. sering mengatakan, jangan nyuruh murid belajar Kalau gurunya nggak mau belajar, Pak. Iya. sampai loh ya ngomong Iya, bukan saya. memang Loh, seperti ya itu, Pak. Memang. Hanya nonsen, ngomong kosong ketika kita mengatakan kamu harus belajar, kamu harus gini, harus gini. Gurunya Tapi kita sendiri tidak memberi contoh. nggak ada Iya, ruhnya. tetap. Jadi Betul, itu hanya angin lalu aja. Makanya ya mumpung saya ngomong-ngomong begini, ini kesempatan pertama, mungkin insya Allah lain waktu juga akan kita sambung lagi ya. Ya kita sebetulnya bukan saya ngajari, tapi ini kan berbagi aja. Iya. Kenapa? Saya sharing, tua. sharing ilmu ya, Pak ya. Saya tua, saya jadi guru sudah sekian puluh tahun, dan untuk urusan SMK mungkin saya ini rotok cocok gitu. Kenapa? Saya begitu lulus STM, Iya. saya kerja di perusahaan, juga pernah jadi marketing. Ketika kuliah saja saya nyampe jadi marketing. Saya juga pernah punya bengkel bobot besar. Saya juga pemberdaya masyarakat di LSM, baik Care Internasional, JTZ Jerman dan sebagainya. Sehingga ini berbagi aja. Iya. Bukan saya itu Sesekali. pinter, bukan. Ya proses perjalanan dari lulus STM sampai sekarang itu, sehingga pengetahuan tentang itu sedikit banyak ingin saya tularkan lah ke teman-teman semuanya, sehingga kita semuanya kalau yang jadi kepala sekolah ya jadi kepala sekolah pemberdaya, jadi guru ya jadi guru pemberdaya. Nah, kalau jadi kepala sekolah tidak menjadi pemberdaya, maka akan terbalik jadi kepala sekolah pemerdaya. Iya, Begitu betul, juga ketika guru bukan Iya, pemberdaya, maka guru itu akan menjadi Pemberdaya, iya. Yang kasihan kan Anak-anak nanti, Pak, tetap di akhir anak-anak juga yang jadi korbannya. Iya. Berarti tetap seperti ini ya, Pak ya, walaupun di era seperti ini ya, era pandemi COVID-19 ini, anak-anak jangan sampai putus asa ya, Pak ya, untuk belajar. Walaupun mereka berpikiran saya nggak bisa maksimal ini, Bu, Pak, belajarnya. Karena apa? Karena saya nggak bisa belajar di sekolah, saya hanya bisa di rumah, saya nggak bisa praktek ini. Tapi sebenarnya tetap bisa ya, Pak ya. Iya, bisa. Tetap. Meskipun begitu kan sekolah juga punya kebijakan tersendiri. Artinya memang untuk pelajaran ini penilainya begini. Iya. Tapi yang terpenting sekali lagi, untuk kalau saya ngomong itu begini biasanya, bahwa untuk ilmu tentang kehidupan mereka, Iya. soft skill untuk kehidupan mereka, untuk life skill mereka, itu tetap harus kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, pimpinan sekolah, itu yang kita naikkan ke anak-anak. Sehingga oke lah kalau sementara belum pinter bobotnya, kalau mesti Iya, hanya pintar teori saja ya, Pak ya, Iya. karena mereka belajarnya dari Nah, rumah. itu nanti enggak butuh waktu lama. Sekali lagi, saya itu hanya 3 kali Iya, praktek selama ini 3 Bapak tahun. Kisian tadi bisa jadi contoh ini, Iya. role model itu kan ya. Artinya enggak usah khawatir, nanti kita akan belajar di tempat kerja. Oke, bagus, Pak. Kenapa? Asalkan kita punya kemauan. Kemauan itu kan soft skill. Iya. Kemauan, keyakinan dan semangat, Betul, Pak. itu Tetap soft skill 3. semuanya. Itu enggak boleh lepas itu, di mana saja ya harus ikut. Nah, itu kan butuh dilatih. Iya. Ya butuh dilatih, dibiasakan. Kalau ngelatih teknologi, apalagi kalau sekarang menggunakan HP, enggak usah dilatih anak-anak pinter-pinter. Otomatis bisa, Pak. Anak yang masih kecil saja otomatis Iya. bisa. Tapi kalau melatih karakter, melatih kebiasaan, Lah ini butuh Butuh proses, waktu, Pak. butuh Iya, proses. butuh proses. Berarti tetap ya, Pak ya, anak-anak ini juga anak-anak dan wali murid tetap harus berpikiran positif bahwa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja itu tetap bisa. Pun nanti setelah pandemi ini berakhir, nah, Akan anak-anak kembali bisa akan kembali seperti sekolah, bisa praktek seperti sedia kala juga. Tetap itu ya, Pak. memang itu. Dan kalau ada mungkin wali murid masih belum bisa menyelesaikan, ya kita harus memahami. Iya, betul, Pak. Harus kita memahami, karena memang apa ya, kondisi mereka juga dituntut oleh 2 hal, tuntut untuk anak-anaknya, untuk kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau teman-teman itu niatnya baik, bulat, positif, apa ya, itu nanti akan menyebar ke mereka. Iya. Akan menyebar ke mereka. Apapun yang kita lakukan itu sebetulnya, kalau kita mau sadar, ini akan berefek pada lingkungan kita.
sampean berpikiran negatif, lingkungan sampean akan negatif. Iya, iya Pak. Semuanya berpengaruh Pak. Dan yang perlu diketahui, kalau guru berpikiran negatif, ini menyebarnya ke anak-anak itu Juga negatif dan kecepatannya eksponensial. Jadi kalau kecepatannya 10 kali 10 kali 10 kali 10. Sangat cepat Di sekali. rumah ya, Pak, 1 ya. detik aja pikiran negatif, muridnya sudah negatif semuanya. Iya betul Pak. Loh, Pak, kan bisa kita koreksi, betul. Kecepatan koreksinya untuk kalau kita mentobati atau kita getun ya. Iya. Itu linear. Kalau kecepatan 10 ditambah 10 tambah 10. Lama sekali kira-kira nyampe-nya Pak. Iya. Nah, inilah sekali lagi para teman-teman semuanya yang guru. Ya tetap kita harus semangat positive thinking. Anak-anak kita itu baik-baik. Anak-anak kita itu luar biasa semuanya. Begitu juga dengan anak-anak. Guru-guru Anda memang juga luar biasa. Guru-guru Anda juga manusia. Yang namanya manusia nembok gawe gelo terus saya akhirnya dengone elek. Iya, Ya betul. jangan, kita harus saling bisa menjaga. Anak-anak bisa menjaga, guru-guru bisa menjaga, kemudian saling komunikasi dengan baik dengan orang tua dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita hadapi ya kondisi pandemi Covid-19 ini dengan tetap ceria, dengan tetap semangat, dengan tetap kita mengedepankan positive thinking bahwa semuanya akan segera berakhir dan kita akan hidup normal kembali, meskipun nanti ketika kehidupan normal pembelajaran model ini akan tetap diteruskan meskipun tidak selalu. Kenapa? Ya itu tadi untuk percepatan menghadapi 4.0 Iya. itu sehingga masyarakat semakin familiar dengan teknologi informasi. Untuk closing question ini ya Pak ya, Iya. pertanyaan terakhir mewakili semuanya Pak. Apa sih harapan Bapak ke depannya? Ke depan Pak, jadi tidak hanya untuk selama masa pandemi ini saja ya Pak ya. Jadi harapan Bapak untuk ke depannya nanti dengan sistem pembelajaran yang seperti ini, untuk pembelajaran yang efektif. Apa harapan Bapak? Khususnya Untuk SMK? khususnya untuk SMK Pak, Iya. pastinya. Ya. Apa harapan Bapak? Harapan saya itu sebetulnya sederhana saja, bahwa pembelajaran itu bisa menjawab tantangan perubahan yang ada. Perubahan itu jangan diterjemahkan hanya industrialisasi 4.0 saja. Tantangan perubahan itu terjadi setiap saat, setiap waktu. Katakan kita hari ini kita bertempat di sini, tantangannya seperti ini. Nanti kita pindah di tempat lain, tantangannya tempat lain. Iya. Dan salah satu ciri orang modern adalah mampu menghadapi perubahan dengan Dan siap menghadapi tantangan juga ya Pak ya. Dengan tantangan kita siap berubah dengan Iya. cepat. Kalau kita ngomong ya elastis lah, orang itu nggak usah Terlalu kaku gitu ya Pak ya. Nggak usah itu ya elastis. Kalau ada begini harus berubah gini, harus begini. Tapi tetap harus ada pedomannya. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama dan selama itu tidak bertentangan dengan aturan negara. Hanya ini, belajar apa saja, berubah bagaimana saja, monggo. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama dan aturan negara, itu kita akan aman. Ya kita hadapi hidup ini dengan enjoy, dengan apa ya, dengan semangat, dengan tetap optimis bahwa kehidupan masa datang insya Allah Akan lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, dari perbincangan kita kali ini dengan Bapak Dr. Kisyanto SM, PSI MM, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun di era Covid seperti ini, tetap kita bisa melakukan pembelajaran secara efektif dan diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Jadi tidak bisa semuanya dibebankan kepada sekolah. Orang tua pun juga harus ikut andil dalam sistem pembelajaran ini. Pembelajaran efektif pun bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi tidak terpaku dengan guru yang ada di sekolah. Anak bisa belajar dengan siapa saja yang mereka temui. Dan yang paling penting untuk anak adalah kecerdasan spiritualnya. Setiap anak harus dan wajib mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa seperti itu? Karena dengan kecerdasan spiritual akan mempengaruhi juga dengan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Seperti itu ya Bapak ya? Insya Allah seperti itu. Oke.
Cukup sekian untuk perbincangan kita kali ini. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk segala ilmu yang sudah dibagi. Bapak memang benar-benar luar biasa narasumber. Karena terbiasa di luar. Oh gitu ya Pak ya. Narasumber kita saat ini adalah narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Semua inovasi pemikirannya sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus juga untuk diterapkan di kehidupan sehari atau di pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu di perbincangan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.